Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain, akhrajaul Hakim, yang telah diriwayatkan oleh Imam Hakim, ini masalah ziarah kubur. Fazuru mongko padha ziarah sapa sira kabeh kubur ing pira-pira kuburan. Fa innaha mongko uta ziaratul kubur iku zakirul akhirah, iku zakiru ngelingaken apa ziarah kubur akhirata ing akhirat. Wa kana lan ana sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yazuru ziarah sapa kanjeng Nabi kubur syuhada'i Uhudin, ing pira-pira kuburane wong sing mati syahid ing dalam perang Uhud. Wa kubur ahli baqi, lan kuburane pira-pira ahli baqi. Wa yusallimu lan uluk salam sapa yang Nabi alaihi ngatasé kubur syuhada Uhud karo kubur ahli baqi. Wa yad'ulan dongaken sapa kanjeng Nabi lahu maring syuhada Uhud wa kubur ahli baqi bima kelawan doa taqaddama kang dingin apa. Rawang riwayataken ing hadis sapa Muslim Ahmad, Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Ini meneruskan pembahasan tentang ziarah kubur. Jadi Nabi itu sering berziarah kubur ya ke syuhada Uhud, itu di Jabal Uhud, yaitu para pejuang-pejuang Islam yang mati di dalam perang Uhud, dan Nabi senantiasa berziarah di makam baqi. Ini kita bagi aja. Bagi di mana ini? Jangan nyimak kan. Ini dari kata Jaruda. Sehat ya. Halaman 57. Ya disimak. Waktu lifa lanten persulayaken apa fi ziarati nisa'i ing dalam masalah ziarah wong wadon lil kuburi mari kuburan. Di kalangan ulama itu ada perbedaan pendapat berkaitan dengan perempuan hukumnya, yang mana apakah perempuan itu diperbolehkan ziarah kubur, gitu kan? Itu di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Faqala mongko tahu sapa jamaatun sekelompok min ahli ilmi sang ahli ilmi bikarahiyatiha kelawan kemekruhane ziarah kubur wong wadon. Karahata tahrimi kelawan makruh tahrim o tanzil li hadisin krana ana hadis Abi Hurairah, li hadis Abi Hurairah krana wonten hadis ingkang dipun riwayataken saking sahabat Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW iku lanang lanati sapa kanjeng Nabi zawaratil kuburi ing pira-pira wadon kang ziarah kubur. Rawang riwayataken hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wa Tirmidzi man Tirmidzi. Ini pendapat yang pertama yang menghukumi perempuan itu makruh untuk ziarah kubur. Wa dzabal aksaruna, berpendapat mayoritas ulama itu ilal jawazi, boleh perempuan ziarah kubur. Idza aminat nalikane aman opal fitnatu fitnah, ketika dia itu aman dari terjadinya fitnah. Hanya waktu naron ziarah kubur ya aja semelok-melok nemen aja apa enggak usah. Ya kuwe sing gawe wastadallu lana awe dalil sopo akal aksarun, kebanyakan ahli ilmu yaitu mayoritas, bima dengan hadis rawa yang meriwayatkan hadis sopo Muslim an Aisyah saking Aisyah qalat dawuh sapa Aisyah kaifa ahli kaya apa aku lu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah utusane Gusti Allah idza zurtu nalikane ziarah sapa ingsun al kubur ing kuburan.
dengan riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Sayyidatina Aisyah ketika Sayyidah bertanya kepada Rasulullah, kaifa aqulu, bagaimana kami, apa yang kami ucapkan ya Rasulullah ketika kami ziarah kubur. Qala, Nabi menjawab, quli, katakanlah olehmu Aisyah, assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Assalamualaikum, assalamu tawi keselamatanmu, keselamatan alaikum atas sira kabeh ahla diyaril mu'minin, ahli omahe wong-wong mukmin, yaitu ahli kubur. Hadis ini memberikan pengertian kebolehannya perempuan untuk ziarah kubur. Dengan riwayat dari Aisyah, ketika Aisyah mengatakan bagaimana caranya, apa yang kamu ucapkan ketika ziarah. Artinya kan ketika kan Nabi memerintahkan pada Aisyah, kalau kamu ke kuburan kamu ucapkan assalamualaikum ya ahla diyaril mu'min, berarti kan memperbolehkan. Wabimalan dan hadis, wabimalan kelawan hadis akhraja kang riwayat takun hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari, anan nabi ya satu menika yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku marra lewat sapa yang Nabi bimratin ketemu wong wadon tabki ale lagi nangis inda qabri sobiyin ana ing sandinge kuburane bocah cilik laha keduane mau imro'ah, berarti anak cilik. Ketika anaknya meninggal, Nabi lewat tahu ada perempuan, dia menangis di sisi kuburan. Kuburannya siapa? Kuburan anak lanangnya. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah, wasbiri, bersabarlah. Nabi nggak melarang gitu loh, hanya mengingatkan, takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Anakmu yang sudah meninggal semoga itu cuma menjadi penghuni surga, Allahumma amin. Hadis inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dua hadis ini memperbolehkan. Kemudian wala yungkir lan ora mengingkari sapa kanjeng Nabi alaiha ing atase mau mar'ah aziarata ing ziarah. Dia Nabi kan nggak mengingkari, nggak melarang, nggak apa kan? Malah Nabi memberikan pesan, udahlah kamu bertakwalah, takutlah kepada Allah. Ya kemudian sabar karena ada musibah anaknya meninggal dunia. Wabima yang ketiga, wabima dengan hadis rawa kang riwayat takun hadis sopal hakim memahakim ana Fatimah. Satemene Fatimah iku kanat ono sapa Fatimah iku tazuru ziarah kubur sapa Fatimah qabra ammiha ing kuburane pamane Fatimah Hamzah nggih niku Hamzah, berarti di mana? Di Jabal Uhud, termasuk syuhada Uhud. Kulla Jum'atin, setiap Jumat. Wabi hadis ya Abdullah bin Abi Mulaikah, dan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah, anna Aisyah akbalat, satu menit Aisyah iku akbalat madhep sapa Aisyah zata yaumin indal muswijidina ilal maqabiri maring pira-pira kuburan fagultu mongko ngucap sapa ingsun, siapa? Abdullah bin Abi Mulaikah lah maring Aisyah, ya ummul mukminin, ya ibune wong mukmin kabeh, min aina akbalti, min aina saking dinggon akbalti madhep panjenengan. Faqalat mongko jawab sapa Aisyah, min qabri ahi Abdurrahman, saya habis menziarahi kuburannya saudara laki-laki saya Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq. Alaisa ono tohra ono kana, alaisa ono iku kelakuan, alaisa ono tohra ono kana ono pokoknya iku yang hanya gah sapa Rasulullah SAW an syaratil kubur, saking syarah kubur.
Apakah Rasulullah itu nggak melarang panjenengan untuk ziarah kubur, gitu kan? Qalat, jawab sapa Aisyah, "Na'am yo, mboten nih." Kanjeng Nabi niku mboten nglarang awake kula kon ziarah kubur. Saya senang menziarahi kuburan saudara laki-laki saya, Abdurrahman. Karena ana sapa Kanjeng Nabi. Memang dulu Nabi iku nyegah sapa Kanjeng Nabi ziaratul kubur, iya bener dulu pernah nyegah. Tuma amara mongko nuli perintah sapa Kanjeng Nabi bi ziaratiha kelawan ziarah kubur. Sudah sering saya katakan ketika ada perintah setelah larangan itu berarti menunjukkan kebolehan dan itu sunnah hukumnya. Kan dulu memang kuntu nahatukum an ziaratul kubur, dulu memang saya pernah larang kalian untuk ziarah karena pada awal permulaan perkembangan Islam akidah orang-orang Islam saat itu ya itu belum kuat, dikhawatirkan terjadi kesyirikan. Tapi begitu sudah semakin kuat keimanan semakin banyak orang juga akhirnya diperbolehkan untuk ziarah kubur. Fa innaha tuzakirul akhirah, karena dengan ziarah kubur itu bisa mengingatkan akan kematian bagi kita. Ya pantas ya yang sampean kabeh ziarah kubur. Ya kita ziarah kubur di sini lah, ya biasa peng. Panjukut kemis yo kena. Tapi umum wong ngomong ini kan begini malam Jumat kelemnya itu kan adat toh. Kalau kita sore menjelang Jumat atau Jumat Sabtu enggak apa-apa. Ya setiap Sabtu juga enggak apa-apa ziarah loh, sempatnya kita kan. Itu kan. Nah, ziarah kubur kan juga ada adabnya, ada tata keramanya. Baiknya ketika masuk ke pemakaman itu kita lepas sepatu, lepas sandal. Itu adab. Nah, kuburan ibarat dibersihi, ya kan? Nah iya kan? Apa mending belet maning lah. Nah kalau kuburan sering dibersihi, ya umumnya wong kita ya kebiasaan kita kan menjelang Jumat kliwon kan lebih dibersih ya. Yes masih mending lah daripada sama sekali rungkat kayak orang genah. Nah itu terus salam, uluk salam, assalamualaikum ya ahlul kubur minal mu'minina wa inna insyaallah bikum laikun, boleh kan versinya masing-masing. Assalamualaikum ya ahlad diyar, itu kan ada kan, ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum laikun. Pokoknya intinya salame uluk salam doakna maring ahli kubur, ya kan, semoga keselamatan kemudian ampunan itu mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan? Wa fi huna laming dalem ikilah masalah yuk lamu den ngerteni opal jawaban an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah wa yujabulan dijawab anu saking Abi Hurairah ayatun halamana bi annahu kelawan saat temene larangan ziarah wong wadon iku mahlun den tanggungaken ala ziarati ngatasi ziarah allati kang taktarinu kang bebarengan pihak kelawan ziarah apa fitnatun fitnah. Kalau itu menimbulkan fitnah, lha kowe mau ziarah kubur melok-melok golong itu diinggoni kabeh. Nah, gelong ya kalungan apa, ini wong pada naksir kan misalnya ya. Lah kuwi sing kowe dadi malah mau haram ini dadi haram malah yen kayak gitu. Dan menimbulkan fitnah. Nah, ini berdesak-desakan laki-laki dan perempuan. Tapi kayak misalnya nang kuburan kaibon, kuburan apa ngono kan ya enggak berdesak-desakan kan. Paling desak-desakan nalikane kita ada acara haul kan. Haul ya di Jinten misalnya. Itu baiknya yang memang perempuan laki-laki dipisah memang. Enggak tidak terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yaitu yang menimbulkan fitnah kan. Ya, bisakah kita terhindar dari fitnah saat terjadi keramaian seperti itu? Ya itu harus diupayakan. Muharamun utawa den araman kan nadbi kaya den saayang nadbi sambat-sambat wa nahwilan liyane sambat-sambat. Jadi wong ziarah wong wadon nangis meratapi nasibnya. Dong primen si pasamen kok mati di situ nyong primen uripe kayak gitu kan.
Nyong kayak semua tambah susah itu enggak boleh. Enggak boleh, itu yang seperti jadi haram hukumnya. Ya, dong ini ziarah kubur untuk mengingat kematian, malah ziarah kubur kita meratapi kematiannya orang terdekat kita, apa-apa yang kemudian dia menganggap bisa memberikan kemudaratan bagi dirinya. Bahkan ada sing ngantemi sira-siran apa kan? Itu nggak boleh itu. Seperti peringatan terbunuhnya Husain di Karbala itu oleh orang-orang Syiah, itu kan dia memukuli dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri. Dia mungkin meratapi apa penderitaan dulu Husain, mungkin begitu. Dan itu nggak diperkenankan oleh kita, nggak boleh. Oh, bihamlihi utawa den tanggungan larangan alal muksirati ngatasé akeh wong wadon. Minaziyarati saking ziarah lima takbihi 5 krono barang takti kang nekaken hing maupo asyatu sesawarat sawarat dengan lafat yang mubalaghah ay minal mubalaghah dari sifat mubalaghah wa ala sabab lan menawa sebabe iku barang yukti kang nekaken zalika mengkono sabab minta di haqqi zoji saking nyanyakan hake wong lanang wa tabarruj kowe tabarruj kowe berlebih-lebihan. Mau sonokan paling menghadiri hall kari pas melok-melok ya kan. Nah, ini yang menimbulkan nah apa maning nyun sewa apa maning dia orang sendirian boleh dikatakan belum punya pasangan atau pernah punya pasangan kan gitu kan. Wah itu fitnahnya lebih besar kan. Apa maning sinteka pirang-pirang wamalan barangnya sukang cukul apa ma anhu saking bisa jadi tabarut bisa. Wamalan barang yang kang cukul apa anu saking ma apa kang cukul apa ma anhu saking syara ya, atau misalnya katakanlah mayuf di dzalik ya kembali minasyahi saking berteriak sambat berteriak-teriak kan aku mau contohnya kayak wong si kan sambil nangis sampean kalau lihat di TV itu loh, kalau peristiwa Karbala kan Yaum Asyura ya, enggak salah Hamzah. Nah, itu pun ketika mereka ada di Madinah, yang pernah saya tahu kemudian kan pintu-pintu Masjid Nabawi itu tutup semua. Ternyata saat itu perayaan 10 Muharram itu. Kebetulan tahun 2011 kita tanggal itu masih di Madinah. Coba aja nanti kalau melihat tanggal Asyura itu, wah mereka itu orang-orang yang alirannya Syiah itu pada yang jadi korban melukai dirinya sendiri kan ada. Jadi teriak-teriak, tangisan kayak gini misalnya misalnya ning makam jinten teriak-teriak gimana sih mbak jinten misalnya kan nggak boleh itu. Makanya apapun amal perbuatan kita yang berkaitan dengan ubudiyah atau apa itu harus didasari dengan ilmu. Jadi enak, termasuk secara kubur pun harus ada ilmunya. Wa nafi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono syiyah atau tadi haqqi zauji wa tabarruj ya. Faida umina nalikane aman apa dzalika mengkono-mengkono fitnah fala ba'sa mongko ora apa-apa ndak apa-apa min ziaratihinna saking ziarahe zawarat wadon akeh lihtiyajihinna
krana butuhe wong wadon ila tazakkuril mauti maring ngeling kematian karijali kaya dene wong lanang. Sama toh, mereka juga punya hak untuk ziarah mengingat kematian. Laki-laki juga ziarah untuk mengingat kematian, bukan untuk hal-hal yang lain ziarah kubur. Ya punten ya, saya kan anak lagi kayak viral apa kuburannya di kembangnya apik nemon ya kan, dipajangi di apa-apa sampai kayak ya monggo. Yang penting aja sampai hatinya berpaling untuk mengkultuskan ataupun kemudian menyembah yang disari itu nggak boleh syirik gitu. Ya, kalau ngapain itu sekedar ya wangian biar nanti kita ziarah dia itu kayak rasa hikmat aja, monggo aja. Apa ziarah kubur kemudian kudu nganggo menyan ya ora. Kalau kita nggak kebenaran justru malah bebauan seperti itu bisa mendatangkan jin. Karena jin itu paling senang terhadap baunya bukhur. Ya, saiki kuburan ini kalau rumah apa kuburan. Ya, dikijing di apa di apik-apik nemen di. Ya paling ya itu golongan tertentu saja. Untuk kita kan coba sampai ya. Ke makamnya para wali songo pun yang nggak demikian amat lah. Tapi yang penting kitanya zairnya tuh loh, yang ziarah itu loh. Jangan sampai niatan ziarahnya melenceng gitu loh. Panjaluk karo sing kubur, orang jaluk mari Gusti, meyakini bahwa yang memberikan manfaat bukan Allah tapi sing kubur. Hatta itu orang alim katanya, yai katanya, habib katanya. Tapi kalau kita punya keyakinan dengan orang itu sudah meninggal memberikan manfaat bagi kita, mendatangkan manfaat bagi kita, mudarat bagi kita, nggak boleh. Ya harus tegas gitu. Saya kan yang orang di ilmu ini kayak repot tuh, kuburan nangis kayak gemburan nari, maksudnya keprimen. Takon no, sampean. Ya, si pada muhibin takon. Jadi maksudnya apa? Kuburan jogetan misalnya kan. Tapi insya Allah kisah husnudon saja nggak terjadi demikian. Kalau terjadi demikian kan patut dipertanyakan. Ketika orang lain bertanya, jangan salahkan. Masa wajah Islam seperti itu gitu kan? Ini kuburan mengagungkan sekali, jangan. Biasa aja gitu loh. Ya kan? Biasa aja. Saya kadang-kadang berpikir, coba bayangkan kalau di Madinah kuburannya Rasulullah itu tidak dijaga askar, mungkin wong ora pada tangis sing kono ya boleh. Pengen nongkrongi, bayan mungkin jadi coeli, mungkin dicoeli ngono kan. Ya naudzubillah lah, jangan sampai gitulah. Jadi nanti masuk ke bab tawasul, tabarukan seperti apa ya, kita harus tahu ilmunya. Tabaruk seperti apa, ngalap berkah seperti apa. Setiap ziarah lemah digawa, suwe-suwe nggrowo kok. Oh, sapa Karno ke kuburan kene bala mobil kayak kowe kok. Iya, dijukuti. Kita takon gue, ngono ya. Dijukuti, ngotene kulak lemah mana ya kok. Iya itu, ya ada oknum begitulah. Lah saya digerongi terus suwe-suwe nger. Lah saya ngurup kuwi men. Ada goleti lemah, jukut lemah sapa? Kayak ngana kayak wetan. Dudu sapa men jare petilasane Pak Karno. Harjasari ya, Harjasari. Jukute ngono nyorong aku. Suwe-suwe gro. Oh. Ini ya boleh. Nah ini Pak. Makanya harus siji kudu ngerti ilmune ziarah kubur, kudu ngerti ilmune tawasul, kudu ngerti ilmune tabaruk. Ini sih bureng ora usah nglakoni jadi nyata. Bukan malah tambah kejerumus ke dalam kesirikan. Nah aku zamane mbiyen wong balamare pandegawe.
Iki mesti sejarah kubur di situ Mbak Cinta. Ini darahnya orang kayak aku. Nah, ya nyong cilik waktu apa sih nyong digendong nyebrang kali kan? Ya tahlilan tok ceremony ya karena sepuh. Coba saya kyo. Ora boro-boro. Ya. Boro-boro mir ya kowe, Pak. Soalnya kayak ngalami digendong nyong mien, nyebrang kali ini digendong. Mana? Siaran terus sama nyong waktu ini cilik, kari amin wis belian. Ya kan? Ajare wong tua, ya anak wong tua kirim dong. Nah, bahasanya kayak kue. Kirim dong. Asli bala moda, dan dia menang ya, cilik-cilik kayak kue. Mangkulan ala denukil bihti soring lamring ke swata surupin lan cilik an ghasil ibad saking ghasil ibad li Mustafa al-Hamami wa tafawi Syekh Hasanaini Muhammad Makhluf wa fil fatawi al-madhkurah dalam kitab fatawi al-madhkurah in aqada dadi husdadi apa kaidah dadi wis dadi akan kaidah sapa apal ijma ala anna ing atase satemene minas sunati saking sunah ziaratar rijali apa ziaratar rijali ziarahe wong lanang al kuburan ba'da angkana ing dalem sawise nyentono pal ijma manhiyan nyegah iku manyegah nah sing ziarah fi sodril Islam ing dalam kawitan. Memang ijma itu dulu matan memang benar dulu pernah dilarang ziarah kubur saat permulaan perkembangan Islam fi sodril Islami saat di dalam perkembangan awal perkembangannya Islam. Ila angkala bareng nyento ngucap musonep faqad akhadalan teman-teman ngalap sapa ba'du fuqaha Syafi'iyah sebagian ahli fikih madhab Syafi'i bi zahiril hadis kelawan lahiriah hadis yakni apa hadis salana zawaratil kuburi zahirnya hadis yang mengatakan melaknat orang-orang atau perempuan yang ziarah kubur faqalu mereka mengatakan inna ziyaratan nisa'i bahwasanya ziarah wong wadon ing kuburan kuburan haramun haram wa makruhatun nan makruh kaharahata tahrimin makruh tahrim wa ta'aqqabahun Nawawi dan mengiring-iringi pendapat seperti itu sapa fil majmu'in dalam kitab majmu' bi annahu kelawan satemene pendapat apa pendapat yang mengatakan ziarah kubur haram dan makruh itu kaul syad ya fil madzahibi dalam pira-pira pendapat di kalangan ahli mazhab wallazi lan perkara kota kang wis mesti akan bi kelawan alladzi sopal jumhuru mayoritas ulama anna satemene ziaratul kubur iku jaizatun wenang ma'al qarati semertane makruh at-tanzihiyati makruh tanzih wa naqala lanukil an sahibil bahri sang kitab sahibil bahri wajhaini ing wajah loro li Syafi'iyah kedua madhab Syafi'i atau ulama Syafi'i ahaduhuma utawi salah jine wajhaini ku al karohatu makruh kama kaya keterangan kala kang ngucap kang ngendika sapa jumhur ulama jumhur wal akharu lan ulama kang weneh iku adamu wal akharu utawi ulama kang weneh iku adamul karohati ora anane makruh alias boleh saja faqala lan ngendika innahu satemene
Ada mulkaroha iku al akhassu tentu akan indi iku al akhassu lebih khusus indi munggu ingsun ida umina nalikane den slametaken apa al iftitanu fitnah gawe nam yo bener kok yakunu terkadang ono hunaka ing mongkono-mongkono siarah syai'un apa syai'un suwi-wiji min afati ziaratil kubur saking pira-pira afate ziarah kubur, bahayanya ziarah kubur itu diantaranya mau nah wahwa lalu tayi pendapat annana sasa temene menungsa iku ya rujuna padha metu sapa nasilah maring kubur fi ba'dil jihad ing pira-pira sebagian pira arah bihalatin kelawan siti tingkah tunafi kang nafiaken apa halat dina ing agama kaya talitu mongko dadi campur apa rijalu sapa rijalu pira-pira wong lanang binisa kelawan wong wadon fit turuki dalam pira-pira dalan wa alal maqabiri lan ing atase pira-pira kuburan ihtilaton lawan campur la yardahu aklun yang tidak bisa diterima oleh akal sehat wala dinun dan tidak bisa diterima oleh secara agama walal maqabir ing atase pira-pira kuburan yakuluna padha mangan sapa nas kaya sura bulan padha ngombe sapa nas wayanamuna turu kuburan kok turu wa tabaro jalan padha apa ya ari bahasane memang nyodong ngaji ning ngibing tabar iso berlebih-lebihan lah ya wa yaf'alu lan padha nglakoni maing barang sapa nas maing barang yaf'aluna kang padha nglakoni sapa nas maing barang yastahyi kang isin opal kalamu tulisan pena antastri saking nulis penyong ngisin kejadian seperti itu gitu maksudnya kayak memalukan lah. Nah pertanyaannya nyong sampai ning kuburan bisa nginep sampai seminggu apa ya kan ya pak yang nginep tok nama ngulit nomor ya repot ya anut nomor bokan malah kayak pan hukumnya kudu ditakon maring wonge niate keprimennya boleh inamal a'malu bin niat iya coba sampai dilawan petong-petong anak lemude luruang situ apa sampean ya ini harus dikritisi loh ya harus dikritisi ini kebalik tulis suka kepenak kok ana wadon ana bocah apa ngesuke mono maning ya boleh lah saiki nongkrong ing kono sampe turu nang kono luruang situ ya kan secara umum kan orang boleh berkata bertanya kan makanya di sini dikatakan layar dohu aklun logika aja kan malah dinun secara agama iya apa karena apa di sini yakuluna wa yashrabuna wa yanamuna wa yatabarruzuna wa yaf'aluma artinya apa dia itu di sana ya tidur lah makan rokok balbun ngono ngopa kopi ya kan kopi nang kuburan ini terus ya kan dan saya yakin akan meleket daripada turunnya boleh tinggal pertanyaannya niatannya apa sedulur kalau misalnya lah saya kan jauh pak daripada saya pulang pergi lah beda kan untuk memulai terus sampai sampai 24 jam kudu ziarah kan enggak kalau berdoa tidak harus selalu di kuburan iya harus begitu apa mana kuburannya modelnya di bunga melati kabeh hubung-hubung ngono ya kayak pengantin anyar betah dan mau model kayak gue ya wis kopi rudut ngono kan ya iya kan wis memune wangi kayak pengen anyar malam pertama lah kalau niatannya dikasih bunga itu mudah-mudahan dengan sampai keringnya bunga itu ya meringankan si ahli kubur ya monggo aja. Nah, saya juga nggak monggo karena apa? Kan belum tahu niatan mereka seperti apa. Coba sing mati wong biasa dikaiku apa ora?
Boro-boro. Deleng bae nang wah, kaibon nang model kaya kowe ta esuk ilang wis. Cukuti yo ya. Iya, Pak. Ya paling dikelambuni ibarat kata nyun sewu lah. Itu menghargai yang ada di kuburan. Lambuni nanti kalau kotor ya mau itu aja lah, penghormatan aja lah. Jangan terlalu diagungkan sekali loh ya. Iya, jangan. Sama saya jangan, Pak. Iya, kalau kininya nggak kuat jadi menceng men. Iya, akhirnya ndongono maning pangeran mari mbah yo. Jogi primen mbah mbah nomor metune pira mbah lah wis repot maning kita wis ya kowe. Iya. Ya orang punya masalah itu lari ke Allah, bukan lari ke kuburan. Fafirru ilallah. Kan Qur'annya kayak kowe. Larilah kalian kepada Allah. Ketika kalian itu wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohon tolonglah kepada Allah bis-sabri was-shalah dengan kesabaran dan senantiasa melakukan sholat. Lah kitu raturu nang kuburan. Ya disembahyang 5 waktu ya alhamdulillah ya Nora. Nah, hari juru kunci ngeling no. Nah ini yang saya katakan, ya patutlah kita kritisi. Si dikritisi ya kudune kalau memang ada para orang-orang yang ziarah tujuannya melenceng ya delingna. Saya kan pernah pesan kepada juru kunci sini, tolong arahkan juga tauhidnya, jangan sampai tauhidnya melenceng. Temenan. Misalnya. Mbah, ngene-ngene mbah ke tak katernake mbah, ya bocah-bocah Ansor mbah, tolong ke mbah. Cewek wis tolonge. Ya. Misalnya ya. Wis tak pasrahkan yang jaluk kemarin sampean wis ora maring pangeran. Wes salah kowe ya kowe men. Mare ora bener. Iya kan? Ya sudah tetap iya kana budu wa iya kana stain. Udah itu. Nah ini makanya ada tata cara adab di mana kita untuk ziarah kubur. Fa ziaratu mongko te ziarah allati kang hatote perkara haluha iku tingkai hada la tajuzu ora wenang apa ziarah li'adin maring perkara kang anyar teka la ora li anna krana satemene ziarah iku ziyaratun pira-pira ziarah. Artinya memang sepanjang ziarah kemana aja lah, sepenting niatannya jelas. Jangan sampai kemudian menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah, jangan. Jangan. Sampai pertontonkan kan di medsos, ya kan, dari kalangan yang dalam tanda kutip apa memang mengaku zuriyah itu ketika penguburannya kan sepertinya ya lain daripada yang lain lah, ya kan? Sampean pan utana apa kayak payung si diputerana apa no ayo raja nang diputer-puter kan ya nyuntar tak melu kayak kue kalau tak melu kayak kue kan ketika pertanyaannya maksudnya apa yang bisa jawabkan dia. Kita tidak usah menghukumi terlebih dahulu ketika kita belum tahu niatannya apa, ya kan, niatannya apa kayak orang lain kalah kabeh sing suci ya mereka ngono. Nggak ada yang maksum kecuali Nabi Rasul. Keturunannya juga nggak maksum. Ya kalau dia salah malah salah nyong sampean nglakoni siji kan mungkin siji tapi double gogohan. Berat sebenarnya kalau orang itu misalnya dia menyanggah memikul beban nenek moyangnya. Kalau orang baik kitanya nggak baik kan jadi beban sebetulnya kan, bukan gagah-gagahan ya, bukan malah nyun sewu tanda kutip untuk pamer-pamer apa. Jangan. Saya yakin Rasulullah pun tidak mengajarkan demikian lah, tidak mengajarkan demikian. Kalau toh ada yaitu oknum sedulur, oknum 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke.
Tapi pada prinsipnya kita husnuzon aja lah, mudah-mudahan yang demikian itu jadi pembelajaran bagi kita. Tetap kita naruh hormat. Saya hanya pesan naruh hormat, naruh takdim. Tetap kalau masalah yakin tidak yakin saya kembalikan kepada sampean. Ya kan? Kalau toh misalnya ada yang begitu kemudian nyatanya nggak begitu, biar dia aja yang menanggung kan gitu kan. Saya sering katakan jangan ribut masalah nasab, tapi ributlah masalah nasib kita seperti apa. Ya boleh. Nasib kita pun keprimen. Apa mereka memikirkan nasib kita? Enggak. Kita yang harus berpikir nasib kita mau seperti apa. Iya gitu. Kepenak wis pokoke. Luru duda. Ya boleh. Nah iya. Fa inna naqulu lil ulaika alladziina yamna'una ziyaratal qubur. Kami mengatakan kepada mereka-mereka yang melarang orang ziarah kubur, narjukum an taqra'u hadza. Kami berharap kepada kalian untuk bisa membaca keterangan ini. Litarau bi anfusikum, agar kalian tahu diri kalian, annakum fi wadin. Seakan-akan engkau itu di jurang. Kalau kalian nggak mau belajar, nggak mau menerima keterangan, kan nanti jadi kepleset kan. Wadinul Islam fi wadin ahor. Adapun agama Islam yang syariatnya sudah disampaikan oleh baginda Rasul itu pada sisi yang lain. Seakan-akan kan kamu tidak di dalamnya Islam kalau begitu. Makanya belajar yang komprehensif. Kalau toh ada perbedaan pendapat, ya berbeda, enggak apa-apa. Ya kan? Berbeda. Saya ini punya kitabnya tentang nasab itu loh, lagi ribut-ribut. Tapi nggak saya ekspos, saya diem aja. Sanggahannya yang duwe. Kecuali wong takon betak jawab, orang yang menang bae. Yang ribut-ribut sing pada kayak pada muhibin ya. Mereka sudah baca tuh belum kitabnya? Melu-melu tok nih, gitu kan? Baca dulu dari sekubu ini gimana, dari dia gimana. Jadi kalau hanya kurung otot-ototan orang bakal ketemu sedulur. Tapi kalau misalnya dikatakan ilmiah ya dibantah dengan ilmiah. Toh itu tetap masih ada, nggak bakal hilang. Ya kan? Wonge sing nulis mati ya tetap anak tulisan kue kan lo. Ya contoh lah. Saya sudah punya yang versi Arab, yang versi Indonesia ada. Bantahannya juga ada dari mereka. Kan enak toh? Yurus diekspos loh. Paling enggak ketika kemudian kita bisa menunjukkan, oh versinya begini, versinya ini. Cobalah, ayo kita duduk bareng. Kalau dengan keyakinan si A begini silakan, yang B silakan kan. Aja kemudian malah ngejak gelut, cak perang, maning aduh nama tua ngejak perang itu. Kalau misalnya bener, kalau sampean bener itu ya nggak usah terlalu, kan, harusnya begitu kan. Nah kita kembali pada perbedaan pendapat. Silahkanlah Syafi'iyah, Hanafiyah. Monggo kalau beda pendapat hal-hal yang tidak pokok nggak masalah kan. Sampean berbeda dengan saya nggak masalah. Sampean misalnya nyontoh orang ziarah kubur, Pak, karper apa? Kalau saya ziarah kubur, gitu kan. Karena dasarnya ada, Nabi senang ziarah kubur, Aisyah juga ziarah kubur, kan itu kan. Fatimah juga ziarah kubur, kan dasarnya banyak. Kalau sampean nggak mau, ya monggo, nggak apa-apa. Nggak mau kan pertanyaannya, apa memang dulu ngerti? Apakah males? Ya kan? Apakah mau nih lah? Gua apa? Kan beda kan? Kalau kita ke sana, oh ada dasarnya. Wala'allakum idza ra'aitumuhu aqla'tum. Semoga ketika engkau bisa melihat, bisa membaca keterangan yang memperbolehkan ziaratul kubur, mudah-mudahan engkau bisa berubah dari apa yang telah engkau yakini tentang keharaman ziarah kubur. Setelah membaca lo ya. Nora macaira bakal rupa ya asyadda tahriman nadri laman yujizuha aw yaf'aluha bi ainil ihtiqari al izdira'i. Kalau sudah baca itu pun berharap kalian itu bisa melihat orang atau menghargai orang yang memperbolehkan ziarah kubur. Jangan malah menghinakan, jangan, tidak boleh. Menghinakan, meremehkan, mencaci maki, dianggap kalangan kuburiyun.
kita orang dalam kuburyun. Harusnya dituduh begitu. Fala haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang maha luhur dan maha agung. Kalau kembali ke sana enak sedulur, enak temenan. Dan kebodohan kalian itu, ketidaktahuan kalian itu terhadap pendapat-pendapat di kalangan muslimin keseluruhannya, fayatuji sutil kasyarah. Di antara pendapat itu ada yang memperbolehkan ziarah, kemudian menjelaskan tentang adab-adabnya orang berziarah. Wajahlakum, dan ketidaktahuan kalian. Boleh dikatakan kebodohan kalian ya apa? Bisunnati Rasulullah, dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Apa sunnahnya? Ziarah kubur. Fa innahu sallallahu zarul kubur binafsihi. Karena Nabi itu senantiasa berziarah kubur dan mengajarkan kepada para sahabat, wa allama ashabu kaifa yazurunaha. Bagaimana caranya para sahabat itu di dalam melakukan ziarah kubur. Diajarkan oleh Rasul. Kama alimta wa tabi'um ala dzalika kullu hadil ummah, sebagaimana yang kau ketahui dan diikuti oleh umat-umat sekarang ini min ahdihim alyam, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Wahidi kutubul ulama, keterangan ini dalam kitabnya para ulama Hanafiyah, Malikiyah, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, Hanbali dan selainnya. Biya bayanu dzalika ziarah, di mana di dalam hadap mereka menjelaskan tentang hukumnya ziarah kubur. Kadzalika dawawinu sunnah an-nabawiyah, termasuk di dalam sunnah nabawi muf'amatun bibayani jawasiha, di mana di dalam sunnah nabawi itu juga dijelaskan tentang kebolehannya ziarah kubur. Wan nadbi ilaiha, ya, wan nadbi, bukan masalah sunnah itu, nadbi wan nadbi. Nah, ilaiha wa kaifa takunu, dan bagaimana caranya orang itu, caranya berziarah. Man ra'a kulla hadza, menjelaskan tentang kebolehannya ziarah kubur. Wan nadbi ilaiha, kesunahannya ziarah kubur. Wa kaifa takunu, dan bagaimana sebaiknya ziarah kubur itu dilakukan. Wa man ra'a kulla hadza, siapa saja yang melihat ini keterangan, tsumma angkara, kemudian dia mengingkarinya, fala khilatalana fihi, tidak ada rekayasa, tidak ada rekayasa kan bahasa sekarang ya. Tidak ada yang perlu direkayasa. Apa cara bahasa saiki? Ya pokoke kowe lah. Ya. Dan kami ini tidak ada rekayasa lana bagi kami di dalam masalah tersebut. Artinya ya sudah adanya begitu. Sampai manut yang monggo, ora monggo, fa amruhu ila rabbi. Kalau seperti ya sudah kembalikan kepada Allah. Wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Ya, ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas ini. Tinggal dilakoni bae. Semoga sampai harapan mana nginep seminggu, 2 minggu. Kenapa ngono bae? Ziarah kubur Wali Songo be keselepol terus tempat ya. Sampai mencret tanah apa. Sing aman-aman saja loh. Malah lucu kalau sampai ziarah kubur itu sampai ada orang tua, ada ibu nggak pernah dimintai doa, nggak disungkem, itu keliru menurut saya. Ya sementara yang keramat yang ada di rumah sampai luruh keramat sing nang keramat mana munjung ngapain ya kan? Ya kan? Keramat itu ya ibu kita ada di rumah, orang tua kita. Lalu tambahan mana-mana paling monggo lah. Sing intine jangan sampai kemudian ziarah kubur yang tujuan awalnya mulia baik malah diselewengkan, jangan. Jangan temenan. Ananggo hal-hal yang kurang baik lah. Yang melanggar norma-norma susila ya jangan. Itu saja ya. Ada pertanyaan nggak ada? Cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.